Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis yang kemarin kita baca dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca bab yang setelahnya. Bab al-afwi was-safhi 'anin nas. Bab al-afu, memberi maaf, was-safhi 'anin nas. Kalau al-afu itu artinya kesalahan yang diperbuat orang lain pada kita, masih kita ingat-ingat tapi kita memaafkannya. Adapun kalau wasaf'i itu benar-benar sudah kayak orang nggak berbuat apa-apa sama kita. Jadi tingkatannya lebih tinggi. Jadi sudah dimaafkan, sudah seperti kayak orang nggak berbuat salah sama kita sama sekali. Adapun memberi maaf itu masih mengingat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang ganggu kita. Kemudian kita maafkan. Adapun as-safhi itu lebih tinggi lagi. Sehingga tentunya ini lebih berat. Qala haddatsana Abdullah ibnu Abdul Wahhab. Qala haddatsana Khalid ibnu Al-Harith. Qala haddatsana Syu'bah an Hisham ibni Zaid an Anas ibni Malikin radhiyallahu ta'ala anhu. Ana Yahudiyatan atatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisatin masmumatin fa'akala minha faji'a biha faqila ala naqtuluha qala la qala fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ketika itu ada seorang perempuan Yahudi memberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daging kambing yang sudah dikasih racun. Daging kambing yang sudah dikasih racun. Fa'akala minha. Kemudian Nabi makan sebagiannya.
Faji'a biha. Kemudian perempuan tersebut ditangkap dan dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila ala naqtuluha. Kemudian dikatakan, tidakkah kita bunuh perempuan ini ya Rasulullah? Qala la. Nabi mengatakan jangan. Famaziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik selaku pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masih terus mengenal bekas racun tersebut di langit-langit mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah hadis yang tentunya betapa amat sangat berat bagi kita untuk mempraktekannya. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kesempurnaan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Kata Syekh Zaid rahimahullah, hadal hadis fihi dalil ala targhib fi safhi 'anil nas. Pada hadis ini terdapat dalil dorongan untuk memberi maaf. Wa in kanu min a'da, sekalipun dari musuh. Hadis ini sebagai dorongan untuk kita memberi maaf orang yang berbuat salah kepada kita, yang ganggu kita, sekalipun mereka dari kalangan musuh. Taib fasafhu yakunu lil maslahati allati ta'udu ilal Islam wal muslimin wa ilal musi'i nafsihi. Demikian pula memberi maaf itu untuk kemaslahatan yang kembalinya kepada Islam, orang-orang yang agamanya Islam, dan juga untuk orang yang berbuat salah itu sendiri. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada perempuan Yahudi ini hendak berniat membunuh Rasulullah dengan cara meracun, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam falam yantaqim minha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qadirun ala dzalik. Nabi tidak membalasnya. Nabi tidak dendam kepadanya dalam kondisi Nabi sangat mampu untuk membalasnya, untuk menghukumnya, dan yang lain-lain. Apalagi sudah ditangkap dan dihadapkan kepada Rasulullah. Apalagi sudah ada yang nawani. Gimana ya Rasulullah, kita bunuh perempuan ini? Barakallahu fikum. Wa inna masafhun li'annau nabiyyur rahmah. Nabi memiliki sifat yang demikian itu karena memang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan Nabiyyur Rahmah.
Sekalipun pada kenyataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam meninggal di antaranya pengaruh dari racun tersebut. Sekalipun pada kenyataannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal karena pengaruh racun tersebut. Karena memang yang namanya Yahudi betapa amat sangat dahsyat permusuhannya dengan kaum muslimin, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Maidah 82, wala tajidanna asaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahud walladina asraku. Dan akan engkau dapati manusia yang sangat amat keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, dan juga orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini yang semestinya untuk kita berhati-hati. Nas'alullaha as-salamah wa taufiq, di mana dari hadis yang agung ini memberikan pelajaran yang sangat amat berharga bagi kita semua untuk berupaya dan berusaha memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Cuma yang perlu kita jadikan perhatian bahwa pemberian maaf sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain dengan tujuan kebaikan. Dengan tujuan kebaikan. Anapun ketika diberi maaf kok tambah semakin menjadi-jadi, dia berbuat tidak baik dalam ganggu orang, dalam memusuhi orang, maka pemberian maaf ketika itu belum waktunya, tidak pas. Karena dipersyaratkan pemberian maaf itu untuk kebaikan. Kalau diberi maaf tidak membuahkan kebaikan, maka sebaiknya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita ambil hak kita. Anak biasa naik motor nggak hati-hati, sudah berkali-kali naudzubillah nabrak orang, sudah dibilangi masih belum nurut. Kemudian qadarullah naudzubillah ada urusan dengan kita. Maka tidak mengapa untuk kita ambil hak kita agar menjadi pelajaran bagi anak ini. Sebagai wujud sayang kita kepada ini anak. Biar lebih berhati-hati. Intinya biar ini anak tambah semakin baik. Kalau berbuat kesalahan yang berulang dan berulang kita biarkan, nah seakan-akan malah dukung. Maka ini perkara yang semestinya menjadi pertimbangan ketika akan memberi maaf.
Barakallahu fikum. Hadis ini pula dorongan agar seorang muslim itu benar-benar berlapang dada, agar mau memaafkan manusia. Bahkan dalam hadis ini musuh. Bahkan dalam hadis ini musuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya yang lain, wal afina 'anin nas, dan memberi maaf kepada manusia. Ketika menyebutkan kriteria atau sifat-sifat orang yang bertakwa, di antaranya adalah wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Barakallahu fikum. Di mana yang namanya memberi maaf itu tingkatannya lebih tinggi dibanding menahan marah. Karena ada ketika ada orang ganggu kita itu nggak memberi maaf, cuma nahan diri untuk tidak memarahi orang yang ganggu kita itu belum memberi maaf. Jadi memberi maaf lebih tinggi lagi dibanding menahan diri tidak memuntapkan amarahnya kepada yang ganggu kita. Itu yang namanya al-afu, memberi maaf. Kita masih mengingat kesalahan dia, perbuatan yang buat kita jengkel, kemudian kita beri dia maaf. Yang lebih tinggi lagi adalah wasafhi. Benar-benar kita sama sekali berupaya untuk menghilangkan kesalahan dia, bablas nggak ingat. Sehingga seperti seorang yang tidak pernah berbuat kesalahan dengan kita sama sekali sudah kita maafkan, seperti orang yang sama sekali nggak berbuat salah terhadap kita. Tingkatannya lebih dhuwur lagi. Jadi ada menahan amarah, ada memberi maaf, ada yang memberi maaf dan sama sekali nggak mengingat kesalahan yang diperbuatnya. Sehingga itu tingkatannya jauh lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izza, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah untuk seorang hamba menjadi pemaaf kecuali kemuliaan. Tidaklah Allah menambah seorang hamba menjadi pemaaf kecuali hamba ini akan tambah semakin mulia, mulia dan mulia. Beda dengan bisikan syaitan. Beda dengan bisikan syaitan. Sebaliknya, kalau kamu memberi dia maaf, kamu akan diinjak-injak. Kamu semakin dihinakan. Kamu nanti nggak kajen di hadapan dia. Itu bisikan syaitan. Adapun wahyu dari Allah sebaliknya, tidaklah seorang itu menambah pemaafnya menjadi tambah semakin memaafkan kecuali Allah akan tambah semakin memuliakan, bukan menghinakan, memuliakan.
Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana yang namanya memberi maaf menunjukkan jiwa besar orang tersebut. Memberi maaf itu menunjukkan bersihnya hati orang tersebut dan juga bagusnya akhlak orang ini dengan memberi maaf. Tidak ada dalam kolbunya apa itu dendam. Karena yang namanya dendam itu membuat hatinya enggak tenang. Dendam membuat hatinya enggak tentrem, resah, gundah gulana. Berbeda dengan ketika itu memberi maaf. Di hati itu los, enak. Ketika menyimpan dendam, dunia tambah semakin sempit. Ketika berjumpa dengan orang yang kita dendami, betapa amat sangat, yakni nahan marah, nahan jengkel, saya nggak enak hidupnya. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Laisa as-shadidu bis-sur'ah, innama as-shadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang namanya orang kuat bukanlah orang yang kuat gulat. Akan tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang kuat menahan diri ketika amarahnya bergejolak. Ketika amarah bergejolak, dia mampu mengendalikannya, dia mampu menahan dirinya. Itu orang yang kuat. Artinya musuh yang ada di dalam dirinya mampu ditaklukkannya. Ini orang yang kuat. Dan ini berat. Karena yang namanya marah itu kan jamrotun yulqiha syaitan fi qalbil insan. Marah itu adalah bara yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam kolbu manusia. Sehingga ya karena sudah bara yang lemparkan setan lagi. Akibatnya mukanya jadi memerah, otot-otot pecotot, keluar kata-kata yang ya namanya setan. Senangnya mengajak kejelekan dan kejelekan. Maka menjadi pemaaf tentunya di antaranya dengan dia akan berupaya menguasai diri untuk tidak melampiaskan amarahnya. Melampiaskan amarah, tak berapa lama kemudian dia akan menyesal dan menyesal. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, fa inni idza afautu anhu afallahu anni wa idza aqabtuhu aqabani Allahu bihi. Sungguh
apabila aku memberi maaf kepadanya, maka Allah akan memberi maaf kepadaku. Dan jika aku menghukumnya, membalasnya, aqabani Allahu bihi. Bisa jadi Allah juga akan menghukumku karenanya. Nah, ini terkadang seorang dalam membalas itu sulit untuk sepadan. Artinya ketika seorang diganggu orang lain, maka secara syar'i masalah boleh dan tidak boleh untuk dia membalas. Cuma yang sering terjadi, balasan itu melebihi dari apa yang ia terima. Sehingga dari sebab membalas, ia terjatuh ke dalam kezoliman. Dari sebab ia membalas, karena balasannya melebihi dari apa yang ia terima, sehingga ia terjatuh ke dalam kezoliman. Nas'alallaha at-taufiq. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Hasan al-Basri ketika ada orang lapor kepada beliau. Qila lil Hasan, inna fulanan yastumuka. Faqala ahda ilayya hasanatih wa ana arghabu fiha. Ada orang lapor kepada Hasan al-Basri bahwa fulan itu mencaci maki kamu. Maka kemudian Hasan al-Basri mengatakan, ahda ilayya hasanatih. Fulan telah menghadiahkan untukku kebaikan-kebaikannya. Fulan telah menghadiahkan untukku kebaikan-kebaikannya. Fa ana arghabu fiha. Aku senang ini. Aku senang ini. Coba. Betapa amat sangat apa itu lebar, luas dadanya. Dilapori, engkau dicaci maki, tapi malah demikian ini jawabannya. Sebagaimana yang asar yang pernah kita lewati, ada seorang membicarakan aib-aibnya, kemudian orang ini justru malah kirimi hadiah, bikin bingkisan, diberikan kepada orang yang menggunjingnya, kepada orang yang menghibainya. Hadiah yang aku berikan berupa gula teh tidak seberapa daripada kebaikan-kebaikan ia yang diberikan kepadaku. Ini benar-benar sifat yang sangat amat luhur. Taib. Demikian pula banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya menjalani kehidupan tentunya banyak mengalami gesekan, atau ketika menjalani kehidupan berumah tangga antara anak dengan orang tua, antara istri dengan suami, maka amalkan sifat baginda Nabi ini. Demikian pula seorang dengan tetangganya. Demikian pula sama-sama santri, karena tidurnya berdekatan mesti ada gangguan. Karena satu pondok mesti terjadi gesekan. Maka amalkan dan praktekkan sifat
baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari teman, saudara yang tidak memiliki kekurangan, sampai mati dia nggak akan dapat teman. Barang siapa yang mencari saudara yang tidak memiliki kekurangan, sampai mati dia nggak akan dapat saudara, nggak akan dapat teman. Karena kita hidup di dunia, berjumpanya dengan manusia, bukan dengan malaikat. Kita itu hidup di dunia, ketemunya manusia. Yang namanya manusia itu banyak melakukan perbuatan keliru, banyak melakukan perbuatan dosa bahkan. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu berbuat salah. Entah berbuat salah kepada kita, entah berbuat salah kepada selain kita. Yang namanya manusia mesti berbuat salah. Ini yang semestinya menjadi bahan untuk kita banyak-banyak memberi maaf. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Man khafallah lam yantakim li nafsihi. Man khafallah, barang siapa yang takut kepada Allah, maka ia tidak akan membalas dendam untuk dirinya sendiri. Kalau orang itu punya rasa takut kepada Allah, dia tidak akan balas dendam. Kata sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ahsin ila man asa'a ilaik. Ahsin, berbuat baiklah engkau kepada orang yang menyakitimu. Berbuat baiklah engkau kepada orang yang menyakitimu. Ungkapan-ungkapan para ulama dan para sahabat mendukung untuk kita tambah semangat menjadi seorang yang pemaaf, sehingga hidupnya nggak ada beban. Afdalul akhlaq al-mu'min al-afu amman dolamah. Kata Hasan al-Basri rahimahullah dalam Sifatus Safwah, akhlak terbaik seorang mukmin memberi maaf terhadap orang yang mendoliminya. Afdalul akhlak, akhlak yang paling afdal untuk seorang mukmin memberi maaf terhadap orang yang mendoliminya. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Abdullah
Ibnul Mubarak rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam biografinya, man taqama karimun qat wa innama yaghfiru wa yasfah. Karim, orang yang mulia, tidak akan balas dendam sama sekali. Orang yang hatinya mulia nggak akan balas dendam qat sama sekali. Innama yaghfiru wa yasfah. Justru yang dilakukan adalah memberi maaf dan memberi maaf dan berusaha menghilangkan kejelekan yang diperbuat oleh saudaranya. Ini yang dikatakan oleh Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Bahkan apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ketika ada orang yang berbuat jelek kepada kita, justru malah mendoakan. Idza asa'a ilaika rajulan faqul ghafarallahu li walaka. Apabila ada orang yang mengganggumu, katakan, semoga Allah mengampuniku dan juga mengampuni kamu. Coba. Ini yang dikatakan oleh ulama-ulama kita. Tentunya pada kondisi-kondisi tertentu berat. Akan tetapi keberkahan, kebaikan itu pada mereka. Sehingga pada intinya, monggo bagaimana kita berupaya dan berusaha untuk menjadi hamba yang pemaaf. Jangan sampai membebankan diri kemana-mana membawa dendam, sehingga berat di hati, banyak urusan jadi terbengkalai karena sibuk dengan tidak memaafkan orang lain atau dendam. Banyak perkara yang terbengkalai. Pikiran kita tersibukkan dengan hal yang seperti itu. Dan itu mencapekkan. Capek itu. Maka manfaatkan waktu dengan baik. Salah satu caranya, hilangkan rasa dengki, hilangkan dendam yang ada pada kolbu masing-masing kita. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ahabbul umur ilallah salasatun. Perkara atau 3 perkara yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 perkara yang paling dicintai Allah. Di antaranya beliau mengatakan al-afu fil muqaddarah. Memberi maaf dalam kondisi ia mampu untuk balas dendam. Memberi maaf dalam kondisi dia mampu untuk membalasnya. Ini salah satu perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini
satu hadis atau asar dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita akhiri, kembali kita ingatkan untuk teman-teman, demikian pula asatidzah, demikian pula para santri seluruhnya, terlebih-lebih khusus yang ikut ta'awun dalam mentasmi Al-Quran. Sesungguhnya apa yang antum lakukan ini bukan perkara yang sepele. Karena dengan antum mentasmi kekeliruan Quran dibenarkan. Bacaan makhrajnya benar dibetulkan. Berarti antum telah menjaga agama Allah. Hadis sudah kita hafal. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tijahaka. Jaga Allah. Jaga agama Allah. Jaga Quran dari kekeliruan membaca. Benarkan orang-orang yang salah baca Quran. Itu menjaga agama Allah. Barang siapa menjaga agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya menjaga keluargamu, menjaga hartamu, menjaga akidahmu sehingga tidak tersesat, menjaga manhajmu sehingga tidak nyimpang. Tajidu tijahaka, Allah akan kau jumpai di hadapanmu. Allah akan beri petunjuk kepadamu. Diberi taufik, langkahnya itu betul. Ketika mau menjaga agama Allah, intan surullah yang surkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Ditolong anak-anaknya jadi saleh dan salihah. Ditolong hartanya sekalipun dikit tapi barokah. Ditolong kesehatannya sekalipun tidak seberapa tapi nyatanya cukup dan cukup dan cukup misalnya. Maka monggo untuk masing-masing kita berupaya dan berusaha untuk bagaimana agar benar-benar kita itu sabar di posisi ini. Di mana apa yang kita lakukan dengan ngajari Quran, mentasmi Quran, itu kan jelas sekali. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran atau ngajari baca Quran. Menjadi manusia terbaik siapa? Yang mau belajar Quran atau ngajari Quran. Ini yang baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabdakan. Sekalipun mungkin manusia tidak menyanjungmu. Wah, cuma nasmi. Manusia tidak memujimu. Manusia tidak memberi hadiah kepadamu. Tapi
nama antum disebut-sebut di atas langit ketujuh sana. Di hadapan makhluk-makhluk yang ada di atas langit sana. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fihi illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat umur rahmah wa haffat umul malaikah wa dzakarallah fi man indah. Kurang apa kemuliaan yang akan didapat? Allah akan memberikan kepadanya ketenangan, ketentraman, malaikat akan mengelilingi. Allah sebut-sebut nama orang yang mau tadarus Quran di hadapan para malaikat yang ada di atas langit sana. Sehingga yang dibutuhkan adalah keikhlasan, demikian pula kejujuran. Nas'alallaha at-taufiq. Ketika mentasmi, terkadang sekarang dibenerkan. Wis bener. Besok, ya itu lagi yang keliru. Besok, ya itu lagi yang keliru. Sehingga terkadang bikin letih. Terkadang bikin tidak sabar. Maka bertahanlah. Karena letihnya antum itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran antum itu enggak sia-sia. Semuanya tercatat, semuanya disaksikan. Bahkan salah satu lantaran yang akan membela, yang akan memberi syafaat kita ketika kita di akhirat kelak dalam kondisi kebingungan, kerepotan, Quran akan membantu kita. Quran akan menolong kita. Setiap huruf yang jenengan betulkan itu jariyah. Itu amal jariyah. Ketika mereka melantunkan ayat-ayat Allah di sholat tahajudnya karena bimbingan antum dapat pahala. Maka kita hanya sebatas mengingatkan dan mengingatkan. Karena memang kondisi sehingga terkadang terganggu oleh sesuatu yang membuat kita tambah capek, tambah letih, terkadang juga malesnya muncul. Maka monggo hanya orang-orang yang apa itu besar jiwanya, yang bertahan untuk kebaikan yang tiada tara. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, man sabara 'ala ta'lim rufi'a fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang sabar dalam mengajar, ia akan ditinggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang sabar dalam mengajar, Allah akan tinggikan derajat orang ini di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga kita ulangi bahwa tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia.
Tidak ada letih yang tidak ada nilainya. Tidak ada kesabaran yang tidak ada balasannya. Semuanya tertulis, malaikat menyaksikan, semuanya akan mendapatkan ganti yang lebih langgeng dan lebih abadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita sabar, dan memberikan kepada kita yang lebih baik dan lebih baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, tentu banyak khilaf, salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.